Coba lihat bajunya dulu yang cowok sudah dimasukkan. Sebelum kita mulai belajar, silakan kedua kelasnya yang maju di bawah ya. Duduk siap. Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa. Berdoa dalam hati. Mulai. Ibu absen dulu ya. Agus Rizky Febriansyah, Ahmad Effendi, Amana Akil Fikri, Arya Dwi Panda, Adia Fikratul Saida. Kemarin itu kan kita sudah mempelajari apa? Kalor. Ya, masih ingat apa itu kalor? Siapa bisa menjelaskan apa itu kalor? Ada yang masih ingat? Ayo, apa kalor? Kalor adalah ukuran padatnya panas yang mengalir dari suhu tinggi ke suhu rendah. Tepuk tangan dulu. Kemarin kan kita juga sudah mempelajari tentang pengaruh kalor terhadap perubahan wujud benda ya. Jadi wujud benda itu ada yang padat, cair, dan gas. Dan itu bisa berubah karena adanya kalor ya. Ada yang masih ingat perubahan wujud benda yang terjadi akibat kalor itu apa saja? Ada yang masih ingat? Angkat tangan. Siapa yang mau menjawab? Perubahan wujud benda. Vina, apa Vina? Membeku, mencair, menguap, mengembun, menyublim, deposisi atau mengkristal. Mengkristal. Terakhir berarti ada 6 ya. Tepuk tangan dulu untuk Vina. Pernah kalian melihat ibu kalian memasak sayur? Pernah. Atau memasak air untuk membuat teh? Pernah. Ya. Perubahan wujud apa yang terjadi dalam memasak air? Siapa mau? Putri. Perubahan wujud cair ke gas. Perubahan wujud cair ke gas, benar? Benar. Tepuk tangan dulu untuk Putri. Bagaimana sih proses kalornya itu kok bisa ya air itu mendidih? Bagaimana proses perpindahannya? Ada yang tahu? Tidak ada yang tahu? Tidak ada. Nah, untuk mengetahuinya, mari kita pelajari tentang perpindahan kalor. 4 tujuan yang diharapkan kalian itu mampu mencapainya. Ya. Ini udah kelihatan. Siapa yang mau membacakan? Nomor 1, Atia. Tujuan pembelajaran nomor 1 apa? Melalui eksperimen perpindahan kalor serta diskusi kelompok. Peserta didik dapat menganalisis perpindahan kalor secara induksi, konveksi, dan radiasi dengan benar. Itu tujuan yang pertama. Tujuan yang kedua, Hairul Majdi, coba nomor 2. Melalui eksperimen perpindahan kalor serta diskusi kelompok, peserta didik dapat membedakan benda yang bersifat induktor dengan isolator dengan benar. Ya. Kenapa kita mempelajari perpindahan kalor itu adalah agar kita mengetahui proses perpindahan kalor yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari kita. Dan juga kita juga bisa mengetahui benda-benda yang termasuk konduktor dan isolator sehingga nantinya itu kita bisa memilih benda mana saja sih yang aman untuk mengangkat benda-benda yang panas lainnya. Kalau dilihat dari gambar 1 di sini kan ada wacananya untuk membuat teh ya. Seringkali kita melihat orang tua menghangatkan air menggunakan teko hingga mendidih ya. Namun teko yang panas akan sulit diangkat jika menggunakan alat kosong, benar kan? Ya. Sehingga memerlukan kain untuk mengangkatnya, makanya itu dilapisi dengan air. Itu gambar pertama. Kemudian gambar kedua, gambar apa ini? Unggun. Api unggun. Tahu nggak api unggunnya? Pernah buat api unggun? Pernah. Nah, di mana Wahyudi? Di perkemahan kemarin ya di sekolah. Dari kedua gambar tersebut, masalah apa yang kalian temukan? Tangannya? Coba dipikir-pikir dulu pertanyaannya. Kira-kira dari kedua gambar ini dan wacana tersebut, pertanyaan apa yang bisa kalian tanyakan? Masalah apa yang kalian temukan? Nanti dihubungkan dengan materi kita hari ini. Ayo, siapa yang mau angkat tangan buat pertanyaan?
coba. Bagaimana proses perpindahan panas api ke teko? Bagaimana proses perpindahan panas api ke teko? Ibu tulis saja ya. Bagaimana proses? Ada yang lain lagi yang mau merumuskan pertanyaan? Bina. Siapa lagi yang mau merumuskan pertanyaan? Pertama Putri. Mengapa air bisa berdiri di dalam teko? Adakah hubungannya dengan perpindahan kalor? Oke. Nah, dari 6 ini kita lihat dulu ya, mana yang sesuai dengan materi yang akan kita pelajari. Untuk yang pertama, tadi pertanyaan pertama siapa yang bertanya? Hairul Majdi. Bagaimana proses perpindahan panas api ke teko? Kalau dilihat dari pertanyaan pertama itu sudah masuk ke materi ya. Dari ke-6 pertanyaan tersebut ada 4 pertanyaan yang akan kalian cari tahu jawabannya ya. Tapi cara mencari jawabannya itu per kelompok nanti ya. Nanti juga kalian akan melakukan praktikum. Kemarin ibu sudah bagi kelompok ya. Coba ada 4 kelompok kan? Silahkan semuanya duduk di masing-masing kelompok. Nanti di sini ada kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Ibu ingatkan ya, kerja semuanya harus bekerja. Jawab dulu. Semuanya harus bekerja. Jangan ada yang diam karena keaktifan kalian ibu nilai. Kerjasama kalian dengan kelompoknya juga ibu nilai. Siapa yang jadi pemateri pertama, kedua, ketiga, dan keempat? Semuanya harus harus dapat ngomong di depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Percobaan pertama menunjukkan peristiwa perpindahan kalor secara konduksi, di mana mentega yang dekat dengan api akan cepat meleleh dibandingkan mentega yang jauh dari api. Bagaimana proses perpindahan panas api ke teko? Jawabannya akan dijawab oleh Mary. Perpindahan tersebut terjadi karena adanya konduksi, di mana konduksi adalah perpindahan panas melalui bahan tanpa disertai perpindahan partikel-partikel bahan tersebut. Percobaan kedua, benda jenisnya berbeda memiliki kemampuan menghantarkan panas secara konduksi yang berbeda pula. Bahan yang mampu menghantarkan panas dengan baik disebut konduktor, contohnya sendok logam. Dan bahan yang menghantarkan panas dengan buruk disebut isolator, contohnya sendok
sendok plastik, dan kayu. Tanya temannya, ada yang bertanya? Apakah ada yang bertanya? Ada. Baiklah, kami tutup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari semua kelompok ya, ada 4 kelompok. Ibu lihat keaktifannya, kerjasamanya ya. Jadi ada satu kelompok yang sangat-sangat aktif ya. Dari semua kelompok, ibu rasa yang kelompok yang sangat-sangat aktif untuk hari ini adalah kelompok 1. Kelompok yang lain jangan berkecil hati. Jadikan ini motivasi ya. Jadi dari gambar pertama itu ada 2 proses perpindahan kalor yang terjadi. Apa saja di sana? Ada konduksi dan apa Putri? Konduksi dan konveksi ya. Lama panas api itu berada di teko bagian bawah terlebih dahulu ya. Nanti partikel-partikel teko yang bagian bawah itu akan bergetar ya. Bergetar kemudian menumbuhkan partikel teko yang bagian atas. Nah, hasil tumbukan tersebut, tumbukan antar partikel itulah yang menyebabkan panas itu berpindah dari bawah teko menuju ke atas teko, sehingga semua bagian teko itu menjadi panas. Ini termasuk proses reduksi ya. Bahan yang kita gunakan untuk mengangkat benda panas yang bagus itu yang mana? Bahan apa? Angkat tangan. Putri. Isolator. Kenapa isolator Putri? Karena isolator termasuk antar panas yang buruk. Tangan dulu untuk Putri. Kalau kita ingin memasak, bahan yang kita gunakan yang bagus itu bahan yang apa? Bersifat apa? Atia. Konduktor. Kenapa konduktor Atia? Karena konduktor termasuk dapat menghantarkan panas dengan baik. Tepuk tangan lagi untuk Atia. Siapa mau menyimpulkan? Ada yang mau menyimpulkan? Tepuk tangan. Vina. Apa kesimpulan materi hari ini, Vina? Dari pembelajaran hari ini adalah pembelajaran kalor yang Ya, tepuk tangan dulu untuk Vina. Apa yang paling kalian sukai pada pembelajaran hari ini? Angkat tangan caranya. Vina. Praktiknya berarti Vina suka praktikum. Siapa lagi yang mau? Sama. Pembelajaran ini kita berdoa dulu ya, karena tadi di awal pembelajaran kita sudah berdoa. Berdoa maka di akhir pembelajaran juga kita akhiri dengan doa. Silakan ketua kelas. Duduk siap. Sebelum selesai pembelajaran, marilah kita berdoa. Berdoa dalam hati. Mulai. Sekian dari Ibu, sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Ibu tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.